Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda berada, didoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sentiasa memberikan pada kita kemampuan untuk melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala tegahan, untuk terus memberikan kita keupayaan mensyukuri setiap anugerah yang Ia berikan, dan mampu bersabar terhadap setiap ujian yang Ia timpakan. Seterusnya, agar kita sentiasa mampu berlapang dada, ridha, tetap yakin akan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa saja qada dan qadarnya yang Ia tetapkan buat kita. Karena ini memang tidak mudah mensyukuri nikmat Allah, tidak mudah apalagi bila seseorang itu melihat nikmat Allah itu terlalu kecil baginya. Sabar terhadap ujian Allah tidak mudah, lebih-lebih lagi jika ujian itu dirasakan terlalu berat olehnya. Dan lebih-lebih lagi ridha terhadap qada dan qadarnya juga bukan perbuatan yang ringan untuk dilaku oleh kita. Lebih-lebih lagi jika merasakan bahawa qada dan qadar yang Allah Ta'ala buat kita ini sesuatu yang kita tidak sukai, tidak sesuai dengan kemauan kita, dan kita menganggapnya ia merugikan kita. Wa'iyadzubillah, tumudubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada prasangka-prasangka yang buruk, persepsi-persepsi yang salah tentang Allah, tentang apa yang Dia telah tetap dan apa yang Dia telah kehendaki berlaku atas diri kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita surah Ar-Ra'd. Hari ini kita akan kaji bersama insyaallah
ayat yang ketiga. Jadi boleh lihat surah Ar-Ra'du ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi maddal arda wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain. Yughsil lailan nahar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dialah Allah, Tuhan yang telah membentangkan bumi dan telah menjadikan dari tiap-tiap tumbuh-tumbuhan, tiap-tiap buah-buahan, padanya berpasang-pasangan. Dia yang menutupkan malam atas siang. Sesungguhnya yang sediman itu adalah tanda-tanda kebesarannya, kesempurnaannya bagi kaum yang mereka mau berfikir. Jamaah sekalian, dalam ayat ini atau ayat ini, ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah. Firman Allah dalam ayat ketiga ini berkaitan dengan ciptaannya. Yang Allah bentangkan di hadapan kita untuk kita renungkan dan untuk kita pelajari sama, untuk kita mampu menggunakan fikir kita, liqaumi yatafakkarun, kecerdasan intelektual kita, kehebatan IQ kita. Sebab itulah ayat ini, ayat 3 ini, seperti mana yang telah saya sebutkan pada sesi yang lepas, penafsiran yang kita hendak lakukan terhadap ayat ini, yakni dengan pendekatan akliyah. Tafsirnya yakni menggunakan pendekatan akliyah, pendekatan fikriyah, pendekatan ilmiah, rasional. Bukan sekadar mempercayai dan mengimani bahwa ia benar. Bahwa itu memanglah wajib kita yakin apa yang Allah firmankan pasti benar. Tapi tidak cukup setakat itu. Karena ayat ini berkaitan dengan ayat ciptaan Allah. Dan Allah suruh kita memahami, menemukan bukti kekuasaannya pada alam yang dicipta. Bagaimana caranya? Liqaumi yatafakkarun. Gunakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kecerdasan intelektual kita. Ketinggian IQ kita. Berfikir rasional. Berfikir ilmiah. Berfikir saintifik. Jadi,
Seperti mana yang selalu saya sebutkan dalam Al-Quran ini, jemaah sekalian, bila Allah mencipta tentang ciptaannya, ada 2 poin yang disampaikan oleh pada kita. Pertama, Allah nak memberitahu pada kita bagaimana Allah menciptakan ciptaannya. Pertama, bagaimana Allah menciptakan ciptaannya. Bumi, langit, gunung, ganang, tumbuh-tumbuhan, siang, malam, dan seterusnya, matahari. Yang keduanya, Allah memberitahu buat apa, untuk apa Allah cipta semua itu. Nih, ada 2 ini. Sehingga setiap kali kita mengkaji ayat karunia, pastikan kita mampu memahami 2 mesej terpenting ini. Pertama, Allah nak beritahu kita bagaimana Allah menciptakannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana Allah menciptakan, alhamdulillah, Allah telah memberikan pada hamba-Nya hari ini dengan pelbagai ilmu tentang alam semesta. Dengan kemajuan sains hari ini dapat membantu kita sedikit sebanyak memahami bagaimana Allah menciptakan alam semesta berdasarkan maklumat-maklumat Al-Quran, walaupun mungkin hanya bersifat umum. Contoh, Allah kata, kami bentangkan bumi. Apa maksudnya? Kami ciptakan dari tumbuh-tumbuhan, termasuk buah-buahan, itu berpasangan. Apa maksudnya? Bukankah ini berkaitan dengan cara penciptaan? Lalu kami tutupkan malam ke siang. Nah ini, proses-proses keadaan inilah yang Allah suruh kita fikirkan. Bagaimana Allah melakukan itu? Bagaimana Allah menciptakan? Sehingga kita nampak nanti, bila kita mampu memahaminya, kita nampak betapa agung dan besarnya kuasa Allah. Terasa kibria Allah. Kita bukan sekadar meyakini Allah itu maha dahsyat, maha besar, maha agung, tapi kita juga dapat merasai akan kebesarannya, merasai akan keagungannya. Itu tujuannya. Dan tadi yang keduanya, Allah nak beritahu kepada kita, buat apa Allah cipta seperti itu? Buat apa ya Allah ciptakan bumi ini terbentang? Buat apa ya Allah ciptakan malam jadi siang, siang jadi malam? Buat apa ya Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan? Nah, buat apa? Untuk bila kita sudah mengetahui apa tujuan, apa objektif Allah cipta alam seperti itu, kita akan mengetahui. Sekaligus merasai betapa besar dan sempurnanya nikmat Allah buat kita. Bila kita sudah dapat merasakan dan mengakui betapa besar dan sempurna nikmat Allah buat kita, mudahlah bagi kita untuk syukur. Bila kita sudah mengetahui betapa agung kuasa Allah melalui ciptaannya, mudah bagi kita untuk tunduk, untuk patuh. Bila kita sudah mengetahui betapa agung dan sempurnanya nikmat Allah pada kita, mudah bagi kita untuk syukur. Nah, 2 ini sangat-sangat penting. Karena Allah cipta alam semesta, Allah tidak punya apa-apa kepentingan. Maha suci Allah daripada punya kepentingan. Allah tak dapat manfaat apa-apa dari ciptaannya. Sebagaimana Allah juga tidak tertimpa madarat sedikit pun daripada ciptaannya. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak berhajat sama sekali. Tidak berhajat sama sekali kepada alam ciptaannya. Jika Allah tidak berhajat, lalu buat siapa manfaatnya? Tentu buat hambanya. Khasnya kita sebagai khalifahnya. Nah, sebab itulah dalam ayat ini ada 3 perkara yang mari kita sama-sama kita kaji.
tentang ayat pertama tentang dibentangkannya bumi. Bagaimana, apa maksudnya, dan untuk apa dia. Kedua, tentang diciptakannya segala sesuatu, dalam hal ini tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, zaujain, berpasang-pasangan. Tidak hanya satu, tapi dalam ayat lain, yakni segala sesuatu, dual system. Dan yang ketiga, Allah beritahu kita tentang ditutupkannya malam atas siang. Apa maksudnya? Bagaimana Allah melakukannya? Dan untuk apa Allah melakukan? So ada 3. Dan ingat, 3 ini Allah kata mungkin hanya boleh dipahami dan memberi manfaat bagi mereka yang yatafakkarun. Nah ini dia. Ini cabaran bagi kita. Ketiga-tiga ayat ini mungkin hanya dapat dipahami sekaligus memberi manfaat bagi orang yang yatafakkarun. Bagi mereka yang tidak mau berfikir, ya sudahlah, sebodohlah. Bersifat apatis, ya tak dapat apa-apa. Inilah cabaran sungguh. Jadi kalau kita tidak berfikir, kita tidak mendapat pengajaran dari ayat ini, tidak dapat merasakan kebesaran Allah melalui kajian ayat ini, tidak merasakan betapa sempurna dan nikmatnya, nikmat Allah pada kita melalui maklumat dalam ayat ini, minta maaf, sekali minta maaf. Mungkin kita disenaraikan, dikategorikan termasuk orang-orang yang tidak berfikir. Subhanallah. Wa'iyadzubillah. Jamaah sekalian, mari kita mulakan kajian kita sedikit-sedikit. Ingat ya, tafsir kita ini yakni tafsir pendekatan akliyah, ilmiah dan saintifik. Dan saintifik. Tentu sedikit banyak pandukan kepada apa yang dipahami oleh sarjana-sarjana sekarang, termasuk sarjana muslim, yang mereka punya kemampuan kaitan dengan ilmu-ilmu berkaitan alam semesta. Ya, bahasa umumnya dalam dunia sains dengan pelbagai cabang dan jenisnya. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini walaupun Allah berfirman dialah yang membentangkan bumi, seperti itu. Ayat ini bukanlah dalil yang mengatakan yang dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa bumi itu flat, bumi itu datar, kan? Karena memang sekarang bahkan daripada zaman dulu pun ada orang berpendapat bumi ini datar. Buktinya bentang. Dan ada yang mengatakan seperti itu. Namun tidak bermaksud seperti itu. Sebaliknya ayat ini isyaratun tatadammanul ayat isyaratin kauniyah daqiqah. Ayat ini mengandungi satu isyarat, satu rujukan kosmik yang sangat tepat. Bila seseorang ingin memahami salah satu daripada ciri-ciri, sifat-sifat alam semesta, sebagian kecil ya, ayat ini sebagai salah satu rujukan kosmik yang sangat tepat. Yang sangat precise. Jadi precise cosmic reference istilahnya. Precise cosmic reference. Isyaratun kauniyah daqiqah. Yang menggambarkan pergerakan matahari dan bulan dalam orbit masing-masing dan penutupan malam atas siang serta merujuk pada bentuk bumi yang tidak datar tapi sebenarnya sfera bulan. Putaran dan kitaran siang dan malam yang sehingga berlaku siang dan malam atasnya. Apa maksudnya? Mari kita lihat.
Poin pertama, betulkah bumi itu datar berdasarkan ayat ini? Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sebetulnya di dalam Al-Quran, yang kalimah al-ardu dalam Al-Quran disebut, diulang-ulang penyebutannya sekurang-kurangnya sebanyak 451 kali. Subhanallah. Kalimah al-ardu, bumi, maksudnya. Dalam Al-Quran, diulang-ulang penyebutannya lebih kurang sebanyak 451 kali. Ini menurut kiraan yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, namanya, dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Mufarras li Al-Fadil Qur'anil Karim. Namun begitu, dalam penyebutan kalimah ardun yang sebanyak 451 kali dalam Quran itu, tidak ada satu pun ayat yang secara eksplisit, secara langsung menyatakan tentang bentuk geometri bumi. Tidak ada. Bentuknya itu panjang ke datar ke bulat, secara eksplisit tidak ada. Sebaliknya, beberapa ayat dalam Al-Quran berkaitan bumi ini memberikan satu gambaran, satu maklumat, metafor, ya, atau lebih tepatnya berkaitan dengan fungsi bumi. Jadi ayat berkaitan tentang bumi dalam Al-Quran lebih memberikan kita maklumat tentang fungsi bumi. Bukan memberi kita maklumat tentang bentuk geometri bumi. Apalagi ayat secara eksplisit yang tidak ada. Ya, contoh Allah gunakan kalimat daha, umpamanya. Contoh umpamanya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Surah An-Nazi'at ayat 30. Allah berfirman, dan bumi sesudah itu dahaha, Allah hamparkan. Iya ya, Allah hamparkan. Bila Allah hampar, bukankah itu maknanya flat? Nah, itu kesimpulan. Itu mungkin pemahaman orang menyimpulkan kalimat daha itu memberi maksud menunjukkan bentuk bumi itu bentuk geometri bumi. Tapi sebenarnya tidak. Lebih kepada fungsi bumi. Nanti dijelaskan. Ada kalimat lain Allah gunakan kalimat bisato. Wallahu ja'ala lakumul arda bisato. Surah Nuh ayat yang ke-10. Yang terjemahnya, dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi bagi kamu bisaton. Bisaton hamparan. Terhampar juga. Jangan-jangan memang bumi ini rata bentuknya. Nah, lagi-lagi itu pemahaman seseorang tentang ayat tadi. Bukan ayat tadi yang menjelaskan, yang memberitahu kita secara eksplisit bentuknya seperti apa. Atau mungkin dalam ayat yang lain. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Sutihat, satoha. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 20. Dan di dalam mereka manusia itu memperhatikan, melihat, mengkaji pada bumi bagaimana ia dihamparkan. Iyalah, dihampar juga lah. Dalam surah An-Naba ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Hamparan lagi. Hamparan lagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha.
Lagi jelas. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai firasya. Terjemahnya hamparan juga. Dan dalam ayat yang sedang kita pelajari, Ar-Ra'd ayat 3, Allah berfirman, wa huwallazi maddal arda. Dan dialah Allah yang telah membentangkan bumi. Jika kita perhatikan 6 ayat tadi, 6 ayat, An-Nazi'at 30 dengan Daha, No 10 dengan Bisaton, Ghasyiyah 20, di situ ada Sutihat, Satoha, An-Naba ayat 6, Allah gunakan Mahdan, Baqarah ayat 22, Allah gunakan Firasyan, Ar-Ra'd ayat 3, Allah gunakan Madda. Yang diterjemahkan dalam bahasa itu berhampar. Hamparan. Bukankah itu bermakna bahwa Quran itu memberitahu kita bumi ini datar? Ya mas sekalian. Secara umum dalam ini sarjana Islam dahulu, walau sekarang memang terbagi jadi dua. Ya, saya ulang sekali. Dalam Al-Quran, walaupun kalimah al-ardu diulang sebanyak 451 kali, tapi tidak ada satupun ayat yang secara eksplisit, secara langsung, memberitahu kita secara pasti akan bentuk geometri bumi. Tak ada. Jadi jika katakanlah ada seseorang berpendapat bentuk bumi itu datar, itu pemahaman orang ini terhadap ayat tersebut. Sebaliknya juga, orang yang mau bumi itu tidak datar tapi bulat, itu pun pemahamannya berdasarkan ayat tersebut. Jadi masing-masing berdasarkan pemahamannya. Hanya nanti kita uji. Mana yang lebih tepat pahaman itu. Sama ada pahaman yang maka bumi itu datar atau yang bulat, yang lebih tepat, lebih sesuai dengan fakta saintifik. Nah, disinilah mustahaknya. Kalau sekadar pendapat, ya mungkin A, B, C, D, macam-macam. Tapi untuk menilai mana yang kuat, kan mesti disokong, didukung oleh fakta-fakta saintifik. Bukti-bukti ilmiah. Yang boleh dikaji secara pasti. Secara tepat. Karena ingat, Al-Quran tidak memberitahu kita secara eksplisit tentang bentuk bumi, tapi lebih kepada fungsi bumi. Baik. Pendapat pertama mengatakan bahwa bumi ini datar. Berdasarkan ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Paling tidak ada 6 ayat. 6 ayat tadi difahami oleh golongan pertama ini menunjukkan bahwa bumi itu datar, macam meja. Dan yang berpendapat seperti bukan orang biasa. Dalam sejarah ilmu, dalam sejarah tafsir bahkan, yang berpendapat seperti ini, yakni contohnya siapa dia? Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli yang wafat pada tahun 864, meninggal pada tahun 864 Hijriah, yang mengarang kitab tafsir, mungkin jamaah pernah mengkajinya, itu tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Tafsir yang dikarang oleh 2 orang yang bernama Jalal. Pengarangnya 2 orang bernama Jalal. Satu gurunya, satu muridnya. Gurunya bernama Jalaluddin Al-Mahalli, yang wafat pada tahun 866 ini. Lalu, tafsir tadi diteruskan, disambung, disempurnakan oleh murid beliau. Muridnya namanya Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Jadi karena tafsir itu dikarang oleh 2 orang yang bernama Jalaluddin, satu guru, satu murid,
Nama tafsirnya tafsir Jalalaini. Tafsir yang dikarang oleh dua orang bernama Jalal. Ini pertama. Dan pendapat Jalaluddin Al-Mahalli yang mengatakan bumi ini datar juga dikutip semula oleh seorang ahli tafsir lain, Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Ibnu Atiyah Al-Andalusi dalam Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Kitabil Aziz, nama kitab tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Kitabil Aziz, dikarang oleh itu Ibnu Atiyah Al-Andalusi yang wafat pada tahun 542 Hijriah, dan juga pula disepakati oleh Imam As-Sa'labi. Imam As-Sa'labi, Abu Ishaq Ahmad As-Salabi An-Naisaburi yang wafat pada tahun 427 Hijriah. Di dalam tafsir beliau Al-Kashfu wal Bayan an Tafsiril Quran. An Tafsiril Quran. Ulama-ulama tafsir yang saya sebutkan tadi, Jalaluddin Al-Mahalli, Mu'atiyah Al-Andalusi, Imam At-Ta'labi, mereka berpendapat berdasarkan ayat-ayat yang saya sampaikan 6 ayat tadi, khasnya firman Allah, wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka berkata bagaimana bumi dibentangkan, dihamparkan? Apa kata Jalaluddin Al-Mahalli? Saya kutipkan aslinya. Kata beliau, zahiru hadhil ayat annal arda sathun la qurrah. Zohir ayat ini, atau ini secara zohir, secara yang tersurat, memberitahu kita bahwa bumi itu adalah rata, datar, flat, bukan bulat. Wa huwa alladhi alaihi ahlul ilmi. Dan pendapat yang mengatakan bumi itu datar, itulah pendapat yang dikutuk oleh ahli ilmu. Mana bukan oleh orang awam, oleh ahlul ilmi. Ya, bahasa kita cendekiawan lah, ilmuwan lah, golongan intelektual lah. Ulama dalam bahasa Arabnya. Wal qawlu bil quriyatiha wa in kana yanqus ruknan min arkani syar'i fa huwa qaulun la yuthbituhu ulama syar'i. Ini namanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli sudah sangat berani. Beliau mengatakan begini, adapun pendapat yang mengatakan bahwa bentuk geometri bumi itu bulat, walaupun yang berpendapat seperti itu tidaklah mengurangi atau menjejaskan keimanan seorang mukmin, seorang muslim, tapi huwa qaulun la yusbituhu ulama syar'i. Pendapat yang mengatakan bumi itu bulat sama sekali bukan merupakan pendapat yang disabitkan oleh para ulama syara'. Itu kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kenapa beliau sangat tegas? Pertama, yakin apa yang pendapatnya benar. Bumi adalah datar. Dan pendapat yang berbeza dengannya, yakin adalah tidak benar. Karena tidak didukung oleh ulama-ulama syara' katanya. Itu jamaah boleh lihat sendiri dalam kitab tafsir yang sangat populer sekali. Jalalain. Bahkan kami dahulu terus teranglah yang ya pendapat pondok walaupun tak khatam misalnya, satu di antara tafsir wajib diajar di pondok kami dahulu, yakni tafsir Jalalain. Itu wajib itu sebelum baca tafsir yang lain. Baca tafsir Jalalain. Jadi karena oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Ini sikap Jalaluddin Al-Mahalli. Kami pendapat bumi itu flat karena ayatnya kata begitu. Dan ini didukung oleh ahlul ilmi. Sementara pendapat yang mengatakan bumi itu tidak rata tapi bulat,
walaupun pendapat itu tidak menjejaskan akidah orang tersebut, tidak disabitkan oleh ahli syarak. Mana tak betul? Sebenarnya pendapat seperti zaman sekarang, ya kita boleh setuju, boleh tidak. Maksud saya, kita boleh setuju bahwa bumi itu datar, silakan. Tapi yang saya agak secara pribadi lah, kata guru saya tadi. Sebenarnya kita akan keberatan jika orang berpendapat begini. Pendapatku benar. Mana pendapat yang tak sama denganku salah. Cara berpendapat itu sebenarnya sangat kurang bijak. Pendapat yang aku fahami tentang ayat ini benar. Mana pendapat yang tak sama dengan pahamanku tentang ini salah. Wah, itu bahaya sekali itu. Karena seakan dia sudah memutlakkan pemahamannya. Ini sebenarnya kurang sehat dalam dunia ilmu. Dari dunia ilmu kurang sehat. Karena Al-Imam Syafi'i sendiri, seorang ulama mujtahid mutlak pun pernah memberitahu kita, inna ra'yi sawabun yahtamilul khata'. Pendapatku tentang perkara ini, pemahamanku tentang ayat ini, pemahamanku tentang hadis ini, menurut keyakinan aku sehingga hari setakat ini, benar. Tapi mungkin salah. Pendapat orang lain tentang masalah ini, menurut keyakinanku, salah. Tapi mungkin benar. Nah, ini yang bagus. Cara sikapnya Syafi'i ini paling bagus. Kenapa? Dia tidak berani memutlakkan pendapatnya. Kan itu hanya pendapatku. Boleh jadi salah, boleh salah. Sehingga kebenarannya bersifat nisbi. Sebab itu beliau berkata, pendapatku aku yakin betul, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain yang berbeda dengan aku yakin salah, tapi mungkin betul. Tapi tak macam mana, Imam Jalaluddin Al-Mahali, kalaupun bermak Syafi'i, dia kata, ya, pendapatku betul. Mana pendapat yang mengatakan bumi itu bulat? Tidak disokong oleh syarak dan oleh syarak. Mana yang salah lah. Nah, ini perbincangan kalangan. Jadi, ya tentang mereka berprasangka itu silakan. Tapi jangan kita mengklaim kitalah yang paling benar, yang tak sama dengan kita salah. Wah, itu saya ingat sangat. Kalau kita kata gitu, nanti orang lain yang berbeda kita kata begitu, cukup 2 orang berpendapat gaduh. Sudah jadi 2 camp perkumpulan. Sepatutnya menisbikan pendapat pemahaman pribadi. Sebab yang mutlak itu hanya Al-Quran dan hadis Nabi. Haramnya babi mutlak. Kebenarannya. Kenapa? Karena dalilnya Quran. Qat'i. Wajibnya puasa Ramadan, sholat waktu, qat'i, mutlak. Pasti tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau pemahaman fiqhiyah, pemahaman seorang berdasarkan pengetahuannya, kemampuannya memahami satu-satu ayat, jangan dimutlakkan. Jangan, wow, ini pasti benar, yang tak sama aku salah. Ini kurang, bagi saya kurang bijak dalam dunia, dalam wacana ilmiah, dalam dunia intelektual. Nah, itu pada pertama. Ya. Jadi kalau sekarang ada pendapat bumi itu datar, ya memang ada sanadnya lah. Mungkin mengikuti pendapat ulama yang saya katakan tadi, Imam Al-Mahali, Matsalabi, ya, Imam Atiyah, Andalusi. Yang kedua, ada pendapat bahwa bumi itu bukan datar. Bumi itu bulat, walaupun tak bulat betul, sfera lah. Sfera. Dan pandangan ini disandarkan kepada contoh di kalangan ulama sarjana seperti kita, Fakhruddin Ar-Razi, Imam As-Sangkiti, dan juga sarjana sekarang Ibnu Ashur. Ibnu Ashur, beliau menyatakan bumi itu sfera. Pahaman beliau tentang ayat tersebut, tentang ayat-ayat Quran. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahwa penggunaan istilah sutihat wa ilal ardi kaifa sutihat dalam surah Al-Ghasyiyah itu
tidak menafikan bentuk bumi itu sfera. Dan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa bumi itu rata dan datar. Hal ini karena objek sfera yang besar seperti bumi, suatu objek, suatu benda yang bentuknya bulat tapi sangat besar berbanding kita yang melihat, pasti terasa datar. Kenapa bumi ini terasa datar kita? Karena kita sangat kecil di atas planet bumi, sehingga melihat kemana saja nampak rata. Tapi coba kalau bumi ini, bulatnya bumi ini hanya sebesar katakanlah 1 kilometer persegi. Ya mungkin tak terasa itu. Nampak. Jadi bila terlalu besar sehingga nampak rata. Nampak rata. Pokoknya tetap boleh kelihatan rata bila dipandang oleh kita. Justru penggunaan istilah ada bersifat persepsi visual. Ini menarik nih kata Farid Ar-Razi. Bila kamu kata bumi itu rata, karena Allah gunakan kalimat sutihat ke, hadan ke, madda ke, daha ke, ya itu hanya lebih bersifat persepsi visual. Menurut persepsi visual yang kita pandang, bumi seperti itu. Ya, sudah. Bukan menunjukkan hakikat bentuk geometri yang hakiki. Ya. Jadi kalau kamu berpendapat bumi itu rata, itu hanya bersifat persepsi visual kamu. Kamu melihat seperti itu. Bukan menunjukkan bentuk hakiki geometri bumi. Geometri bumi. Itu kata Fakhruddin Ar-Razi. Saya bacakan apa kata beliau. Saya kutip dari kitab tafsir beliau, Mafatihul Ghaib. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dalam surah Al-Ghasyiyah itu. Sathan bitamhi wa tuti'ah fayam yahadun lil mutaqallabi 'alaiha. Nah, yang dimaksudkan yakni sesuatu yang dimudahkan, maka boleh tempat selesa untuk didiami. Allahu Akbar. Dan dilalui. Maksud sutihat, sathan, itu mihadun lil mutaqallib 'alaiha. Menunjukkan bahwa bumi satu tempat yang sangat mudah, selesa untuk kita tinggal di dalamnya dan untuk kita bergerak berlalu lalang di atasnya. Bukan menunjukkan tempatnya, tapi menunjukkan manfaat yang kita dapatkan daripadanya. Wa minan nasi man istadalla bihadza ala annal arda laysat biqurrah. Sebagian orang yang menggunakan ayat ini, baiklah hadis sutihah itu, sebagai dalil bahwa bumi itu bukannya sfera, tapi rata. Wa dhaif, kata Fakhruddin Ar-Razi. Dan itu pendapat yang lemah lah. Beliau pendapat yang lemah. Beliau berkata pendapat yang lemah. Li annal qurra idza kana fi ghayatil azama. Ini cara berfikir beliau sebelum dibuktikan dengan fakta saintifik. Karena apabila suatu benda yang sifatnya bentuknya sfera, yang sangat besar, ghayatul azam, sangat besar, yakunu kullu qit'atin minha kasathi fil hissi. Maka setiap bahagian daripadanya pasti akan terasa atau kelihatan seperti permukaan yang rata dalam pandangan mata kasar. Allah. Fakhruddin Ar-Razi sudah berfikir sejauh itu. Suatu benda yang bentuk sfera yang sangat besar dibandingkan dengan penghuninya, penghuninya, maka setiap bagian yang ada di depannya, di kanan kirinya, di belakangnya pasti kelihatan seperti permukaan yang rata. Pasti rata. Dalam pandangan mata kasar. Tapi hakikatnya tidak begitu. Karena kalau dia terus berjalan, bentang lagi bentang. Oh iyalah, karena bumi ini rata betul. Menurut pandangan kita. Itu yang dikatakan tadi, itu hanya bersifat persepsi visual. Karena kemana saja kita berjalan, pandangan kita ke depan, ke belakang, kanan, kiri, sama jauh. Rata aja. Rata aja.
Itu kata Fakhruddin Ar-Razi. Dan kata Syekh Ibnu Ashur, orang Tunis, ya. Ibnu Ashur ini orang Tunis, Tunisi. Dalam tafsir beliau yang juga sangat ilmiah, nah tafsir beliau yakni At-Tahrir wa Tanwir. Terus terang ini termasuk kitab tafsir yang ya saya sangat meminatinya dan sering saya rujuk dalam kajian kita. At-Tahrir wa Tanwir. Ibnu Ashur, orang Tunisia. Ketika beliau mentafsirkan ayat surah Nuh ayat ke-19, dinyatakan bahwa menegaskan kalimat tasbih, ia merupakan perumpamaan. Yang maksud bumi benar-benar datar, tidak bermaksud bumi benar-benar datar, tapi menggambarkan keselesaan dan keluasan bumi untuk kehidupan manusia. Bila Allah kata bisaton, lapang, itu bukan menggambarkan bentuk bumi, tapi itu sebagai perumpamaan, menggambarkan keselesaan dan keluasan bumi untuk kehidupan kita, untuk tempat tinggal kita. Kata Ibnu Ashur. Sebab itulah. Nanti kita buktikan ya, mana yang lebih kuat fakta ilmiahnya. Syekhul Islam, Imam Ibn Taimiyah, di dalam fatwanya, Majmu' Fatawanya, saya kutipkan. Apa kata Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa beliau? Beliau menyatakan, ijma'ul ulama ala annal arda bi jami'i harakatiha fil barri wal bahri kurawwiyatus syakli. Ya, telah menjadi satu kesepakatan, beliau mengatakan begitu, pendapat para cendekiawan, ulama, ya saya gunakan istilah cendekiawan, ilmuwan lah, orang yang berilmu. Tentu ulama di sini bukan orang yang mesti ilmu tentang halal haram, tapi ilmu tentang alam semesta, hayya kauniyah. Bahwa bumi dengan segala yang ada di atasnya, dengan segala pergerakannya di daratan, di lautan, kurawwiyatus syakli. Ia berbentuk bulat. Kurawiyah. Wa annaha muhatam bil ma' mustadil bitulu wa ghudu syamsi wal qamari kami bi awqatin mukhtalifah fi manatikiha. Dan ia diliputi, digenangi oleh air, contohnya lautan. Dan kita boleh lihat kalau kita berdiri di tepi laut tang hari nak menikmati keindahan alam semesta, cuaca ketika matahari terbenam, menikmati sunset, bumi, matahari masuk ke lautan. Tunggu di situ lama-lama, 12 jam. Nanti rupanya terbit pula di sebelah yang berlawanan. Jadi kemana dia tenggelam, kemana dia tenggelam. Kalaulah bumi itu datar, tidak mungkin fenomena itu terjadi seperti itu. Tidak mungkin. Ya kau hadan naklu fi kutubi. Dan itu menunjukkan liyu'akkida anna kurawiyata hadhiyal majmu' alaih lal ardul mustaqah. Ini menguatkan lagi pendapat yang berbuat bahwa bentuk bumi adalah sfera dan itu disepakati lal ardul mustaqah, bukan bumi yang datar. Bukan bumi yang datar. Ini dia. Dan banyak lagi alasan-alasan yang diberikannya. Imam As-Sankiti, tadi saya katakan termasuk beliau yang berpendapat bumi itu bulat. Imam As-Sankiti, Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Muhtar As-Sankiti, yang wafat pada tahun
Belum lama, 1973 Masehi yang lalu. Jadi belum lama. Dia orang Mauritania. Orang Mauritania, Sultan Muslim, dalam kitab beliau Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Cantik tafsirnya. Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Beliau menyatakan fa innana nuwajihul jadal qaim baina ba'dil ulama il hay'ah. Cuma kita sedang berdepan dengan perbahasan yang berterusan antara sebagian ahli falak dan sebagian lagi ahli dalam ilmu geometri. Ilmu geometri. Fi Sabri. Wa la'allana nuwafiq bi fadlillahi ila bayani haqiqati fi dzalik. Hatta la yadunnu dhannun ta'arudul Qur'an. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kebenaran dalam hal ini agar tidak ada yang menyangka bahwa terdapat pertentangan di dalam Al-Qur'an. Wa ma nathbutu min ulumil hay'ah aw yaqtarru jahilun bima yuqalu fil Islam idza rajana ila kalami man nadhara fi ilmil hay'ah minal muslimin, kata beliau, agar tidak tidak ada orang yang menyangka bahwa dalam Al-Quran ada percanggahan maklumat antara satu dan yang lain, dan itu telah dibuktikan oleh ilmu falak, atau agar tidak ada orang jahil yang terpedaya dengan kata-kata yang dilemparkan terhadap Islam. So, nanti kalau orang jahil cakap tentang Islam itu, kita, Quran kamu kata begitu, tapi rupanya tidak begitu. Orang jahil nanti percaya, bahaya. Ada pendapat, katalah tentang apa kata Quran, tapi pendapatnya tak betul karena diberikan oleh orang yang tak faham. Kemudian ramai orang mengikutinya, kan bahaya. Karena telah mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak benar menurut Al-Quran. Itu bahaya. Kata beliau, jika kita merujuk kepada pandangan para ulama muslim yang mendalami ilmu falak, idza raja'na ila kalam manadhara fi ilmi minal muslimin, fa inna najiduhum muttafiqina ala anna syaklal ardi mustadir. Niscaya kita akan dapati bahwa mereka, orang muslim yang menguasai ilmu falak, semuanya sepakat berpendapat bahwa bumi itu adalah bulat. Itu Imam As-Sankiti. Dan juga ulama sekarang, Syekh Abdul Aziz bin Baz, almarhum, juga berkata, al-ardu kurawiyatun inda al-ilmi. Bumi itu bentuknya bulat sfera menurut kepada ahli ilmu. Dan itu telah diberikan oleh Ibnu Hazmin dan juga Jama'atul Qaqaru Ismu Alil Ilmi ala anha Qarawiyah. Dan banyak lagi dan banyak lagi. Jadi kesimpulannya, pendapat yang kedua ini lebih tepat. Yang bahwa bumi itu bulat. Kepada pendapat yang pertama yang mengatakan bumi itu datar. Sekarang, karena kedua dia itu hanya pendapat terhadap maksud ayat, lalu bagaimana kita hendak menentukan yang lebih benar, yang lebih tepat daripada yang lain? Saya kata mesti disokong oleh bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti saintifik. Dan bukti saintifik sekarang sudah jelas. Nanti dalam ayat selepasnya nanti ada yuksil lailan nahar, tentang silih pergantian malam dan siang, siang dan malam. Itu nanti ada itu buktinya. Nah, sekarang sudah dibuktikan. Dengan kemajuan astronomi, dengan kemajuan ilmu falak, memang bulat. Sehingga sulit untuk mempertahankan pendapat berdasarkan ilmu, berdasarkan fakta, bahwa bumi itu datar, susah untuk mempertahankannya. Dan bagi kita sekarang,
Ya alhamdulillah mungkin mulai pada dahulu belajar, saya sudah dikenalkan dengan bukti-buktinya, maka tidaklah susah untuk kita menerima, mengakui, memilih pendapat yang kedua itu. Jadi secara pribadi itu lebih tepat dan itu lebih munasabah, lebih ilmiah, lebih saintifik, berdasarkan bukan sekedar pemahaman semata-mata, tapi yang disokong oleh fakta-fakta ilmiah yang ada di alam semesta. Sehingga dalam bahasa mudah, orang yang berpendapat bumi itu bulat, untuk membuktikannya berdasarkan fakta-fakta ilmiah relatif lebih mudah berbanding orang yang berpendapat bahwa bumi itu rata. Orang yang berpendapat bumi itu rata, untuk membuktikannya secara saintifik, susah tuh. Susah. Gitu. Ini yang pertama. Yang pertama. Jadi, bagi sebenarnya saya hanya ingin menyatakan beginilah. Perlukah orang Islam bicara itu? Saya tak kata perlu atau tidak. Saya ingin menyatakan di awal tadi. Allah memberitahu pada kita bagaimana bumi dicipta. Tuh. Oh, rumah dicipta dengan keadaan bulat seperti ini, lalu keadaan seperti ini, berpusing seperti ini. Tujuannya, kalau kita mau memikirkannya, kita dapat meyakini, mengetahui, sekali merasakan betapa agungnya Allah SWT. Itu tujuannya. At-tafakkur fi khalqillah, memikirkan ciptaan Allah, bagaimana Allah menciptakan, itu ibadah. Bahkan orang dahulu kata, itu ibadah mahjurah. Ibadah yang sudah lama ditinggalkan oleh ramai orang Islam. Wah, itu ibadah yang besar. At-tafakkur fi khalqillah. Kita dapat merasakan. Itu tujuannya. Jadi bukan, takkan benda itu perlu sangat hari ini. Bukan, itu yang kita perlu karena untuk kita dapat merasakan kuasa Allah. Bila yang kedua kita dapat merasakan betapa agung dan sempurnanya nikmat Allah pada kita. Karena kalau kita sudah tahu, ya Allah, Engkau cipta bumi seperti ini, Engkau cipta langit seperti ini, siang malam seperti ini, bulan seperti itu, ya Allah, hebatnya kuasa Engkau, ya Allah. Mungkin tiba bertanya, sebenarnya buat apa ya Allah Engkau cipta semua itu? Untuk apa ya Allah? Apa manfaatnya ya Allah? Kalau nak kata engkau ada kepentingan, engkau ni maha kaya. Tidak berhajat pada hamba. Ya, semua itu Allah cakap untuk kita. Lakum. Bila Allah beritahu semua ciptaan semua yang aku cipta dengan sangat-sangat canggih dan mulia ini, semuanya memberi manfaat dan manfaatnya aku berikan pada kamu. Bayangkan kalau kita merasakan, dapat berada itu. Kita akan merasakan betapa agung, besar dan sempurna nikmat Allah. Sehingga mudahlah kita untuk syukur. Sehingga kita merasa bersalah jika sesaat pun berlalu tanpa kita isi dengan kesyukuran. Di sana tuh goyahnya objektif mengkaji ayat kaunah seperti itu sangat dahsyat. Membuat kita jadi orang yang paling patuh karena kita mengetahui dan merasakan kuasa Allah. Sekaligus menjadi orang yang paling syukur terhadap nikmatnya karena kita dapat melihat dan merasakan betapa agung ciptaan Allah, nikmat Allah kepada kita. Ya mah yang dirahmati Allah sekalian, itu yang pertama tentang maddal ardo. Ya, tambah ardo. Sekarang kita masuk firman Allah yang kedua dalam ayat tadi. Apa dia? Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain. Allahu Akbar. Dan dari tiap-tiap buah-buahan dia Allah telah menjadikan padanya buah-buahan itu zaujain itsnain, sepasang. Satu pasang, dua jadi sepasang lah. Sentiasa ada pasangannya. Ya, kalau ada plus, ada minus. Kalau ada positif, ada negatif. Kalau ada jantan, ada betina. Begitulah.
Kalau ada menarik, ada yang menarik, ada yang menolak. Itu benar. Zaujaini isnaini. Jadi semua ciptaan Allah, Allah ciptakan berpasangan. Dual system, istilah kami dahulu. Di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, di samping ayat ini, yang menyatakan bahwa ciptaan Allah itu Allah cipta berpasangan. Kalau dalam ini hanya tamarot, ya, buah-buahan. Buah-buahan. Tetapi di dalam surah Adz-Dzariyat, jamaah boleh lihat, ini lebih tegas dan juga lebih merangkumi segala sesuatu. Bukan hanya buah-buahan, bukan hanya tumbuh-tumbuhan, tapi segala ciptaan Allah, Allah cipta berpasangan. Itu Allah tegaskan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49. Coba jamaah lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Adz-Dzariyat 49. Wa min kulli syai'in, dan dari tiap-tiap sesuatu. Masya Allah. Dan dari tiap-tiap sesuatu. Khalaqna, kami telah ciptakan. Zaujaini, sepasang atau berpasangan. Kalau dalam surah Ar-Ra'd Allah sebut tamarot, buah-buahan kami cipta berpasangan. Tapi ayat ini bukan buah, semua. Kulli syai. Sebutlah apa saja. Nanti saya tunjukkan. Mulai pada yang paling besar, hinggalah ciptaan Allah yang paling kecil. Hingga ciptaan Allah yang pada peringkat yang paling kecil. Peringkat atom umpamanya. Peringkat atom. Bahkan peringkat subatomik. Itu berpasangan loh. Mulai pada alam makro hingga alam mikro. Hingga peringkat dalam alam atom atau subatomik. La'alakum tadhakkarun, supaya kamu tadhakkarun, mendapat peringatan. Demikian dalam surah Yasin. Tegaskan lagi dalam surah Yasin ayat 36. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yasin 36. Terjemahannya, Maha suci Allah, Zat yang telah menciptakan al-azwaj, berpasang-pasangan. Tak ada yang dicipta hanya satu aja, mesti ada pasangannya. Dan pasangannya ini yakni sifatnya berlawanan. Tidak, bukan pasangan kembar seiras, bukan. Mesti berlawanan. Kalau satu katalah negatif, satu positif. Macam tu maksud pasangan ini. Kalau satu menolak, yang satu menarik. Allah. Maha suci Allah yang menciptakan al-azwaj berat kullaha, semuanya. Tanpa kecuali. Lalu Allah bagi contoh. Kullah itu mimma tumbitul ardu. Contohnya. Yang dicerita Allah pasal itu yakni mimma tumbitul ardu. Contohnya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi. Apa yang bumi tumbuhkan. Mulai pada yang paling kecil, rumput yang paling halus, hinggalah pokok, balak yang paling besar. Berpasangan. Lagi apa yang Allah cakap? Wa min anfusihim. Allahu Akbar. Dan juga dari diri mereka. Kita maksudnya.
Tapi biasanya orang awam atau tafsir awam yang maksudnya memahami anfusim, kita percaya yang biar contoh laki perempuan setakat itu. Tidak salah, tapi bagi saya terlalu sederhana. Memberikan contoh bahwa Allah ciptakan kita berpasangan, lalu contohnya ada laki ada perempuan, boleh tidak salah, tapi terlalu sederhana. Karena maksud berpasangan dalam ciptaan Allah tadi kita ini bukan segera kita ada laki, ada perempuan. Berlawan jantina, tapi hingga yang paling dalam. Hingga peringkat subatomik. Bagaimana yang lain? Wa mimma la ya'lamun. Allahu Akbar. Dan termasuklah ciptaanku yang aku cipta bahasa itu daripada apa yang mereka tidak ketahui. Jadi apa sahaja ciptaan Allah yang hari ini kita belum punya ilmu mengetahuinya, itu pun Allah kata, itu pun aku cipta berpasangan. Nanti suatu saat bila tiba masanya, aku bagi ilmu pada kamu, kata Allah, kamu akan nampak. Betul, semua berpasangan. Allah nak beritahu pada kita, bahwa yang mencipta pasti tidak punya pasangan. Bila semua yang diciptakannya, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak itu berpasang-pasangan, mafhumnya, yang tersiratnya, satu di antara yakni bahwa yang menciptakannya pasti tidak ada pasangan. Al-Ahad, Esa. Jadi tidak ada pasangan istilah berpasangan kanan, kiri, atas, bawah, tidak ada. Karena dia Maha Suci Allah. Ya mas sekalian, poin yang kedua ini memang tidak mudah kalau kita ingin mengkajinya dan tafsir saintifik. Tapi saya yakin jamaah punya kemampuan lebih daripada saya untuk memahami. Kan tentu jamaah punyalah modal ilmu untuk memahami ayat ini. Hanya hendaklah kita biasakan. Ayat-ayat kauniyah tolong diberi peruntukan masa lebih. Peruntukan masa yang cukupnya maksudnya untuk kita kaji. Jangan kita hanya membutuhkan masa untuk mengkaji ayat-ayat syariah hukum hakam semata-mata. Bahwa ayat-ayat berkaitan hukum hakam halal haram, dosa pahala, wajib kita pelajari, iya. Iya. Tapi janganlah masa yang Allah berikan pada kita berpuluh tahun, tenaga yang Allah berikan kita tak terkira banyaknya, harta kita peruntukkan yang untuk itu sehingga ayat-ayat kauniyah macam tidak mendapatkan peruntukan masa dari kita. Tak ada peruntukan tenaga kita untuk kita kaji. Wah, Masya Allah. Manfaatnya sangat besar. Lagi pula, ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran jumlahnya jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam. Baik. Ayat ini berkaitan dengan istilah kami dipanggil qaidah az-zaujiyah. Dalam bahasa dalam penciptaan alam semesta ini ada istilah qaidah az-zaujiyah, dual system. Segala sesuatu dicipta oleh Allah berpasangan. Qaidah az-zaujiyah, dual system. Di sini ada ijazun ilmiyun daqiqun. Ini merupakan satu kemukjizatan ilmiah dari ilmu yang sangat-sangat mendalam. Karena Allah beritahu kepada kita dalam penciptaan semesta Allah menggunakan istilah dual system, bukan dualisme ya, dual system. Asyamilah fil kaun, yang merangkumi seluruh alam ciptaannya yang diciptakan. Yuqarrirul ilm al-hadis anna kulla syai'in minan nabat wal insan ila dzarrat wal jismiyah ad-daqiqah.
kajian-kajian sains modern, penemuan research modern menunjukkan bahwa segala sesuatu, sama ada itu tumbuh-tumbuhan ke, manusia ke, benih, darah, bahkan atom ke, atau mungkin jisim-jisim yang halus, yang sangat kecil ke, yatakawwanu min azwaj. Semua itu diciptakan oleh Allah, yakni berpasang-pasangan. Sama ada berpasangan itu maknanya ada jantan, ada betina, ada laki, ada perempuan, ada mujib, ada salib, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang menarik, ada yang menolak. Bima fi dzalika malam yakun ma'rufan waqtan nuzul. Di mana hakikat ilmiah seperti ini yang kau beritahu ini belum diketahui pada masa ayat ini diturunkan. Keadaan alam semesta yang dicipta oleh berpasangan ini belum diketahui oleh orang-orang yang hidup pada masa ayat Quran ini diturunkan. Tapi Quran tidak mengapa mereka yakin semuanya. Dan baru Allah beri peluang pada generasi sekarang untuk mengetahui dengan ilmu yang Allah berikan. Subhanallah. Jadi bahasa mudahnya begini. Orang dahulu, Allah belum beri ilmu dapat menyingkap tentang hakikat ini. Kaidah zaujiyah ini. Tidak mengapa. Yang belum masanya Allah Maha tahu. Tapi mereka Allah beri kekuatan iman yang sangat kuat. Sehingga apa yang datang daripada Allah, walaupun akal otak mereka belum dapat memahami, mereka sudah sami'na wa ata'na. Amantu billah, amanna billah. Sudah, imannya kuat. Ya, semua mereka berjaya masuk surga. Allah Maha tahu manusia ini makin kemudian, minta maaf barangkali kemampuan untuk beriman itu sedikit berkurang. Sementara otaknya terlalu lihat untuk mengingatkannya. Bahasa mudah, mereka baru beriman jika otaknya mampu memahami. Bila ia sudah mengetahui buktinya. Maka akhir zaman khasnya Allah bagi tahu bukti-buktinya. Kalau kamu nak tahu, nak tahu buktinya bahwa aku cipta sesuatu itu berpasangan, nih buktinya. Depan mata kita. Sehingga orang yang mungkin pada awalnya meragui kebenaran firman Allah tadi, menjadi yakin. Bagi mereka yang asal menolak, menjadi menerima. Bagi mereka yang mulai sudah yakin beriman, bertambah kuat imannya. Itu kita. Jadi untung juga kemampuan untuk beriman serta-merta lemah karena kita sudah mulai kembali fikir, tapi Allah berfirman, akhirnya beriman. Orang dahulu, ya ilmu-ilmu seperti ini belum berkembang pada masa turunnya Al-Quran. Malam yakun ma'rufan waqtan nuzul. Belum diketahui pada waktu itu. Saya tidak mengatakan. Konsep segala sesuatu itu berpasang-pasangan dicetuskan Allah merujuk kepada satu prinsip penciptaan dalam Islam. Saya kata, bukan dalam sains ya, dalam Islam. Karena yang mula-mula cerita tentang penciptaan suatu bersama itu Islam. Al-Quran. Jadi ini bukan kata sains, bukan kata orang barat. Saya tegaskan. Konsep segala sesuatu diciptakan cara berpasang-pasangan itu merujuk pada prinsip penciptaan dalam Islam, bukan prinsip penciptaan dalam ilmu barat, bukan. Karena berdasarkan tadi ada ayat 49 tadi contohnya yang paling jelas sekali. Di mana Allah menciptakan segala makhluk dan benda-benda secara berpasangan. Jantan, betina, siang, malam, positif, negatif. Nah, ada kutub utara, ada kutub selatan. Tapi ya Allah, ya Tuhanku,
Kutub utara dan kutub selatan tak sama sifatnya. Subhanallah. Ya, tidak sama. Untuk keseimbangan dan menunjukkan kebesarannya. Manusia ke, hewan ke, lautan dan sebagainya. Sekarang begini jamaskan, secara detailnya lah. Konsep detailnya segala suatu pasangan. Pertamanya tentang tujuan penciptaan yang saya sampaikan. Kenapa Allah menciptakan semua itu berpasangan tadi? Allah menciptakan makhluk pasangan agar manusia mengingati kebesaran Allah dan menyadari keesaannya. Karena hanya yang mencipta saja yang tidak punya pasangan. Nah itu. Jika segala sesuatu yang mewujud, yang ada karena diadakan, semua yang dicipta itu berpasangan, makna si penciptanya satu. Ini bukti logik, secara logika lah tentang keesaan Allah. Kalau orang mau menggunakan fikirnya yang waras untuk meyakini keesaan Allah, lihat cara Allah menciptakan. Semua ada ini, ada ini, dua. Maknanya yang mencipta mesti satu. Secara langsung Allah beritahu, aku yang menciptakan semua benda itu, aku Esa. Ini ada tujuan akidah sebetul, ya, akidah itu. Ya, contohnya makhluk hidup, secara fisika kita dan juga alam semesta. Makhluk hidup kita lah, lelaki, perempuan, manusia, jantan, betina, dalam binatang, katalah, atau alat pembiakan, dalam tumbuh-tumbuhan. Tadi sebut tumbuh-tumbuhan ya. Samarot tadi. Kita maklum dalam samarot jamaskan, ada dalam istilah Arabnya. Kalau diajar dahulu tentang ayat kaun ini yang ada bahasa tafsir, jadi bukan diajar tentang sains modern, istilah biologi. Kalau dalam istilah Arabnya, yakni dipanggil as-siddah wal mirqah. Dalam tumbuhan ada istilah stamen dan pistil. Dalam tumbuh-tumbuhan. Dan ini adalah satu istilahnya ya botanical term lah, terma dalam alam botani, dalam tumbuh-tumbuhan. Ada stamen dan pistil. Organ pembiakan, yakni organ yang ada dalam tumbuhan, organ pembiakan yang utama bagi tumbuhan yang berbunga. Tumbuh-tumbuhan yang ada bunga, pokoknya yang ada bunga, itu ada dua organ jamaskan untuk membiakkan dirinya, berkembang, beranak, berbuah, bergantian. Jadi ada satu, kita panggil satu, kalau kita jantan dan betina. Tadi dalam istilah, dalam terma botanical term, jadi ada istilah stamen dan pistil. Stamen itu yakni ya boleh katakan macam male part lah. Male part of flower. Bagian jantan. Bunga yang jantan. Male part itu bagi stamen. Ya. Jadi organ pembiakan jantan yang ada dalam bunga itu. Sementara pistil putih itu female part of the flower. Jadi bagian betina dalam bunga itu. Sehingga tumbuh-tumbuhan boleh berbuah, berkembang biak, karena Allah cipta dalam dirinya itu ada unsur jantan dan betinanya. Yani ada siddah dan milqahnya. Ada stamen dan pistilnya. Subhanallah. Dan itu baru diketahui oleh generasi sekarang. Allah hanya beritahu dalam Quran, aku ciptakan dan tumbuh-tumbuhan dan ini berpasangan. Allah hanya kata itu. Lalu bukti kebenaran firman Allah itu baru terungkap zaman sekarang. Jadi jika sekarang orang telah berjaya menemukan buktinya, itu sebenarnya bukan bukti itu baru wujud setelah dicari. Ia sudah ada. Bukti itu Allah sudah ciptakan semenjak zaman dahulu.
Tapi Allah belum tunjukkan pada generasi dahulu. Jadi jika sekarang orang mengetahui, bukan menemukan buktinya, bukan. Tapi Allah tunjukkan buktinya. Saya gunakan istilah ini. Jika orang sekarang mendapatkan maklumat saintifik baru zaman sekarang, dia bukan penemu, bukan. Dia bukan penemu. Kalau orang sekarang menemukan fakta-fakta saintifik, itu sebenarnya bukan karena bukan semata karena ia mencari, tapi lebih karena benda yang dicari yang itu menemunya. Di bahasa yang kami diajari dahulu. Semua ilmu Allah, apa ya, macam kegagalan. Semua ilmu Allah ini sebenarnya sekarang memperkenalkan dirinya. Inilah aku, ini aku, sehingga kita kenal. Bukan pasal kita mencarinya. Betul kita mencari. Tapi bila kita dapat, bukan karena kita hebat, karena benda yang kita cari itu datang menemui kita. Memperkenalkan dirinya. Kamu cari aku kan? Kamu cari aku seakan-akan. Patutlah malaikat dahulu menyadari perkara ini. Ketika disuruh oleh Allah untuk memberitahu tentang alam semesta, malaikat kata, Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Ya Allah, maksud engkau ya Allah, kami ini tak ada ilmu ya Allah, kecuali ilmu yang kau berikan. Karena kami dapat ilmu tu datang pada kami, memperkenalkan, inilah aku. Engkau nak ini kan? Ini. Engkau cari aku kan? Ini. Jadi bila orang berjaya itu dikarenakan yang dicari itu lebih pantas bergerak mendekati kita. Dan itulah anugerah Allah. Sehingga orang-orang alim karena Allah tak pernah menyandarkan kealimannya, ilmunya pada usahanya, tapi kepada anugerah Allah. Itu kesannya. Saya ulangi. Orang-orang yang alim dan kenal Allah, bila dia menguasai pelbagai ilmu, tidak merasa itu hasil usahanya, tapi lebih karena rahmat Allah. Karena yang dicari selama ini, dia memperkenalkan dirinya, mendatangnya. Nih kan, ibaratnya kita cari, tak jumpa. Akhirnya kita cari itu karena, ya, kasihan kita kayaknya, sayang pada kita, lalu memunculkan dia. Kamu cari aku kan? Kamu cari aku. Begitulah hakikatnya ilmu ini. Itu akhirnya semua daripada Allah. Tanpa kita tak dapat apa-apa. Ini dia. Jadi, bahwa berpasang-pasangannya ciptaan Allah itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bila orang dahulu belum mengetahui, bukan benda itu tak ada. Tapi hakikat itu belum menampakkan dirinya. Sekarang Allah sudah nampakkan pada kita. Mudahlah kita untuk mengimani berdasarkan ilmu. Iman berdasarkan ilmu akan lebih kuat berbanding iman yang tidak berdasarkan ilmu. Berbanding iman percaya hanya karena percaya, karena takut dosa bila tak percaya. Wah, itu bahaya. Kenapa awak iman? Ialah kalau tak iman percaya berdosa. Saya percayalah kalau tak percaya nanti dosa. Akan lebih sempurna, lebih kuat iman kita kalau kita percaya berdasarkan ilmu yang Allah berikan. Jamaah sekalian, untuk sementara itu saya sampaikan. Sebenarnya saya kata tadi, ini kajiannya sangat banyak dalam 3 poin ini. Dan terus terang saya sangat minat daripada, sudah agak lama, minat pada ayat-ayat kauniyah. Karena benar-benarlah ini membuat kita semakin kecil di hadapan Allah, makin mudah untuk kita tunduk. Menghilangkan rasa kesombongan, rendah hati, tawadhu. Ini caranya. Semakin tambah ilmu, makin tunduk, makin tunduk. Bukan malah merasa paling pandai, paling sempurna. Semua yang lain tak sama dengan kita salah. Bukan begitu. Imam Syafi'i berpesan jangan seperti itu. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. InsyaAllah ada kesempatan semula. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.